masuk ke area lobi Kompas Gramedia di Jalan Palmerah Selatan. Kami di sini sudah bisa mendengar dengan sangat jelas suara ambulans, suara sirine, dan Aiman serta saudara, iring-iringan jenazah Yakob Utama sudah tiba di area gedung Kompas Gramedia di Palmerah Selatan. Di sini kami, keluarga besar Kompas Gramedia, menanti. Sejumlah petugas memang ditempatkan di beberapa titik untuk memastikan bahwa nanti persemayaman tetap dalam kondisi yang aman tanpa mengurangi kekusyukan, tanpa mengurangi kemungkinan para tamu untuk bisa memberikan penghormatan yang terakhir. Saat ini sejumlah tamu memang sudah hadir di area Kompas Gramedia, gedung Kompas Gramedia di Jalan Palmerah Selatan. Namun sekali lagi, semua ada pembatasan yang ketat yang akan dilakukan oleh semua petugas demi memastikan keamanan semua pihak. Rencananya malam hari ini kesempatan untuk pelayat datang memberikan penghormatan terakhir dibuka kesempatannya sampai dengan pukul 9 esok hari. Namun sekali lagi 15 orang maksimal yang diperbolehkan untuk masuk ke area lobi gedung Kompas Gramedia Palmerah Selatan. Di bagian luar disediakan sejumlah tempat duduk untuk para pelayat mengantre bergiliran begitu masuk ke dalam aula. Setelah kursi-kursi ini penuh oleh antrean para pelayat yang lain diminta untuk menunggu lebih di luar lagi, yaitu di area Gedung Bentara Budaya Jakarta, di mana areanya lebih outdoor lagi, untuk memastikan bahwa para pelayat tetap bisa berupaya untuk menjaga jarak. Kita lihat jenazah pendiri Kompas Gramedia, ayah kita semua, ayah kami semua, wartawan dan pegawai Kompas Gramedia, tengah dipindahkan dari dalam mobil jenazah menuju ruang aula utama gedung Kompas Gramedia, di mana ia akan disemayamkan hingga besok pukul 9 waktu Indonesia Barat, sebelum kemudian dilaksanakan misa pada pukul 9 hingga sekitar 10.30. Dan besok misa, keluarga besar Kompas Gramedia dan keluarga besar Yakob Utama meminta maaf yang sebesar-besarnya karena misa tidak dibuka untuk umum. Misa hanya akan dihadiri oleh 60 orang, di mana 30 diantaranya adalah keluarga dan 30 lainnya adalah tamu undangan. Ini semua untuk memastikan bahwa misa berjalan dengan lancar, misa berjalan dengan khusyuk, penghormatan bisa kita berikan, doa bisa kita panjatkan sekusyuk-kusyuknya, sebesar-besarnya untuk almarhum Yakob Utama, tanpa membahayakan siapapun, tanpa kemudian menimbulkan kerumunan yang pada akhirnya bisa membawa bahaya untuk keselamatan sejumlah orang. Saat ini saya bersama seorang politisi yang sejak tadi bercerita kepada saya betapa sosok Yakob Utama ini jadi seseorang yang begitu ia kagumi,
begitu ia hormati. Ferry Mursidan Baldan, selamat malam Pak Ferry. Terima kasih sudah hadir untuk memberikan duka cita Anda kepada kami semua. Ya. Kami sebagai bagian dari Kompas Gramedia berterima kasih. Tapi saya ingin bertanya Pak Ferry, Anda politisi, dari kacamata Anda, bagaimana Anda menerangkan sosok Yaakob Utama? Ya, almarhum Yaakob Utama adalah sosok yang menggambarkan bagaimana seharusnya, ya kan, Indonesia, bangsa ini berkembang. Ya, saya kira sangat luar biasa. Almarhum orang yang bersahaja, ya, kesehariannya dia, kemudian dia punya keteguhan dalam sikap, ya, keteguhan dan dia mau mendengar. Ya, saya kira sosok yang menggambarkan bagaimana seharusnya jurnalisme itu berkembang. Ya kan, dia mendengar, kemudian dia memiliki keteguhan dan prinsip dan bersahaja, artinya tidak meledak-ledak, tidak kemudian menghadirkan konfrontasi. Ya, saya kira itu sosok utuh. Saya membahasakannya adalah almarhum ini adalah sebuah sosok ruhnya Kompas, ya, Kompas Group. Saya kira ruhnya Kompas Group. Jadi kebersahajaannya dia tampil tercermin di ya, saya masih sejak dari harian umum Kompas waktu itu, kemudian mau mendengarnya itu saya kira satu yang menarik untuk saya. Ya, dia mau mendengar, dia lebih banyak dia mendengar suruh saya bercerita daripada saya mendengarkan dia. Yang kemudian ya saya kira yang ini adalah dia teguh, ya. Dia ketika keteguhan prinsip itulah yang saya kira sesuatu yang sangat luar biasa. Karenanya saya kira kita semua kehilangan, bukan Kompas saja. Saya kira saya sebagai politisi yang juga merasa terbimbing secara langsung atau tidak langsung, karena memang saya punya ruang yang cukup ketika media Kompas juga memberikan sebuah ruang bagi saya, ya, dan teman-teman waktu di DPR untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Begini, ada satu hal yang senang saya tanyakan kepada politisi ketika off air begitu, tapi ini jadi sesuatu yang kemudian menunjukkan values atau nilai-nilai yang dipegang oleh seorang Yaakob Utama.